Waalaikumsalam warahmatullahi. Baiklah, terima kasih Bapak Petrus Saka Tarigan SH. Kita beri kesempatan lagi kepada speaker kita, Bapak M. Muda HD Harahap SH MK. Kami persilakan Abang Da. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengar ya suara saya? Bagus, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat guru-guru saya, Rahayu. Membahas materi kita malam ini, yang pasti memang saya sangat konsentrasi untuk menilai bahwa persoalan yang paling utama yang harus kita betul-betul perhatikan dalam pekerjaan profesi ini adalah bagaimana supaya memang dalam kita berprofesi ini berupaya menghindari itikat buruk, ya, itikat buruk, karena memang profesi ini kan profesi yang memang dilandasi oleh kepercayaan. Jadi memang ada satu hubungan hukum, baik itu diminta atau mungkin kita menawarkan, ya kan. Jadi pada pokoknya kita harus mengawali semua dengan itikat baik. Kenapa saya bilang itikat baik? Oleh karena memang dalam pasal-pasal pidana yang mengatur tentang paranormal ini, saya melihat di sini bahwa sebagian besar, ya, baik di pasal 545, 546 dan 547, ya, itu bahwa paranormal yang dikonotasikan sebagai profesi ini di masyarakat inilah profesi yang sebenarnya sudah begitu lama dan sudah membumi, ya, sudah membumi, sehingga memang oleh masyarakat pada umumnya pekerjaan ini atau profesi ini sangat dibutuhkan, ya. Kita tahu dari mulai bayi, ya, kemudian remaja sampai orang tua sangat memerlukan pekerjaan-pekerjaan yang kita geluti ini, ya kan? Apakah itu dengan cara-cara menyentuh dengan cara memberikan obat atau cara menyentuh, berbagai macam lah, ya. Nah, kepentingan ini menjadi perlu untuk kita jaga sebagai profesi yang perlu dipertahankan, ya, sejak dulu maupun sampai hari ini. Saya melihat oleh karena memang pekerjaan ini pekerjaan yang dijamin oleh undang-undang, ya, dijamin oleh undang-undang. Kenapa saya katakan demikian? Pekerjaan ini dijamin oleh undang-undang. Saya melihat dari satu sisi, walaupun hukum pidana mengatur, ya, baik di pasal 545, 546 dan 547 tentang pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya adalah terkait dengan pekerjaan paranormal, akan tetapi di pasal itu saya lihat lebih cenderung mengatur tentang itikat tidak baik. Nah, jadi itikat tidak baik. Artinya dalam peristiwa hukum yang terjadi dan diatur dalam pasal-pasal pidana itu adalah peristiwa itikat yang tidak baik. Sebaliknya, kalau itu dilandasi oleh itikat baik, artinya menolong, membantu, dan kemudian
di situ tidak ada transaksi-transaksi yang sifatnya memberikan janji-janji atau memberikan harapan-harapan. Di dalam ketentuan pidana ini hampir-hampir tidak berakibat hukum bagi yang bersangkutan, karena memang dengan posisi diawali dengan itikat baik ataupun adanya hubungan hukum yang diawali dengan tidak adanya perbuatan-perbuatan yang sifatnya memberikan janji seperti kata Pak Peter tadi, memberikan harapan-harapan. Artinya dalam posisi ini sebagai yang membantu, kepentingannya adalah kepentingan profesinya. Ya, seperti kata Pak seperti kata Pak Peter tadi, dia sudah ada izin oleh negara dan bekerja secara baik, artinya itikat baik. Nah, kalau ini dijalankan dengan tanpa ada hal-hal yang sifatnya melawan hukum ataupun itikat tidak baik, saya berkeyakinan pasal ini tidak akan berakibat apa-apa kepada profesi kita. Ya, tidak akan berakibat apa-apa. Malah sebenarnya kita akan menunjukkan bahwa profesi ini profesi yang memang kita tahu secara histori, ini profesi yang memang sejak dulu ada dan memang harus kita pertahankan. Sehingga melalui organisasi inilah kita berupaya untuk bagaimana profesi ini bisa menjadi besar, terhormat, ya, kemudian juga diharapkan ataupun didambakan oleh masyarakat, khususnya orang-orang yang butuh penyembuhan atas masalah-masalah, atas penyakit, atas berbagai hal yang dihadapinya. Itu yang saya lihat satu hal. Kemudian hal yang lain juga yang perlu kita bahas dalam perspektif pidana dari paranormal ini adalah dalam banyak kasus, dalam praktik-praktik yang saya perhatikan, ini memang persoalan paranormal ini kan identik dengan berbohong kalau menjadi kasus dia. Artinya ada yang dibohongi, ada yang diberikan janji-janji, ya kan? Sehingga memang kalaupun menjadi kasus dia oleh penyidik dengan hukuman yang begini ringan, itu tidak akan mungkin ada persoalan hukumnya berlanjut. Kenapa? Karena ada peraturan-peraturan Mahkamah Agung yang mengatur atas hal-hal yang seperti ini diselesaikan secara mediasi. Artinya, kalaulah memang dalam perjalanan pekerjaan profesi ini ada hal-hal yang kemudian hilap ataupun mungkin seperti kata Pak Peter tadi yang dilakukan secara sengaja untuk menjaga profesional kerjanya di paranormal ini, sehingga memang kita berupaya menjembatani dengan mediasi, ya, mediasi. Jadi upaya hukumnya pun karena persoalan hukumnya dengan sanksi hukum yang cukup begitu ringan, langkah hukum mediasi adalah langkah hukum yang paling maksimal dalam perkara-perkara di tindak pidana paranormal ini. Jadi memang kalau memang kita juga membahas lebih jauh pasal per pasal, saya melihat memang dari segi hukumnya bahwa tentang apakah ini menjadi pencarian yang dianggap berakibat melawan hukum ataupun dianggap ini melawan hukum, semuanya berpulang kepada diri kita masing-masing sebagai yang menjalankannya. Jadi saya berharap memang dengan sharing-sharing seperti ini di antara kita di organisasi kita ini, bagaimanapun kalau bisa dari hal-hal yang sifatnya kecil, yang mungkin ada persoalan-persoalan kecil, kita saling sharing untuk mencari jalan keluarnya. Oleh karena apa? Oleh karena memang dalam perkara-perkara yang diatur tentang paranormal di Undang-Undang KUH pidana ini, saya melihat dia lebih pada konteks mediasi. Itu. Jadi ini mungkin yang menjadi pemikiran-pemikiran saya, dan mungkin saya pun tidak begitu panjang lebar. Tadi udah diboyong sama Pak Ketua, kemudian juga sama Pak Peter,
Dan untuk hal-hal yang lebih lanjut nanti melalui moderator, saya mungkin lebih berharap kita lebih banyak diskusi lah, saling mungkin memberikan masukan atau mungkin hal-hal yang perlu kita cari jalan keluarnya dalam pertemuan-pertemuan Zoom seperti ini. Jadi mungkin tidak begitu banyak yang saya mau bahas, cukup seperti itu dulu sementara. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bapak M. Muda, HD Harahap, SH. Selanjutnya akan kita lanjutkan lagi oleh speaker kita, Bapak Bahran Parinduri, SH, MH. Kepada Bapak Bahran Parinduri dipersilakan.